Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Sumiati dengan nomor NPM 21755-058 dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 4B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengantar industri perkebunan kelapa sawit dengan mata kuliah akuntansi pertanian. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perkebunan. Jadi bisa dilihat di gambar, sebenarnya setiap perkebunan dibuat perusahaan sendiri yang terdiri dari anak cabang perusahaan. Tujuannya, jika satu anak perusahaan mengalami permasalahan, maka perusahaan itulah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Aset dan investasi perusahaan yang besar tidak bisa diklaim, karena ia merupakan PT atau perseroan terbatas. Artinya, pertanggungjawabannya pun terbatas atas aset yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Perusahaan perkebunan cenderung akan mendirikan perseroan terbatas terlebih dahulu saat perusahaan tersebut akan membuka sebuah lahan. Kemudian, perusahaan ini juga akan menjadi anak perusahaan sementara dan induk perusahaannya akan berada di pusat. Selanjutnya yaitu siklus budidaya tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu studi kelayakan, yang kedua pengadaan lahan. Nah, dari pengadaan lahan ini perusahaan tidak membeli, tetapi perusahaan akan menyewa atau kerjasama dengan pihak lain ataupun mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten. Kemudian yang ketiga yaitu pembukaan dan persiapan lahan, kemudian pembibitan, lalu pemeliharaan, panen, pengolahan, dan penjualan. Nah, dalam siklus bisnis tanaman kelapa sawit memiliki rentang waktu 20-25 tahun, mulai dari studi kelayakan sampai dengan panen. Sehingga setiap pengeluaran secara akuntansi dicatat dengan konsep matching principle, yaitu setiap pengakuan beban diikuti dengan pengakuan pendapatan, yang akan menjadi sebagai imbal hasil dari setiap pengeluaran beban tersebut. Berikut ini adalah contoh produk hasil dari kelapa sawit. Nah, produk hasil dari kelapa sawit ini tidak hanya berupa minyak sawit, tetapi bisa juga berupa kosmetik ataupun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya. Selanjutnya yaitu akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan. Yang pertama, perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Contohnya adalah perolehan dari tanah. Kemudian, perolehan hak guna usaha dan hibah pemerintah untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan diatur dalam ISAK 25. Pencatatannya diperlakukan seperti tanah. Kemudian, untuk jurnalnya sendiri adalah tanah hak guna usaha pada bank. Yang ketiga yaitu perpanjangan hak guna usaha atau hibah pemerintah diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Untuk pencatatannya adalah hak guna usaha perpanjangan pada bank. Kemudian pada akhir tahun akan disesuaikan dengan pencatatan beban hak guna usaha pada hak guna usaha perpanjangan. Selanjutnya yaitu pengukuran perolehan. Pengukuran perolehan sendiri, lahan diukur sebesar harga perolehan di awal. Selanjutnya yaitu akuntansi setelah perolehan lahan. Pengukuran setelah perolehan. Yang pertama, lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Maka dari ini, terminologi kita, perusahaan ini patuh pada SAK. Maka aset tetapnya akan mengacu pada PSAK 16. Cost model sendiri artinya tanah diakui sebesar harga perolehannya dan diturunkan sebesar nilai impermennya atau penurunan nilainya. Kemudian revaluasi model artinya maka tanah diakui sebesar nilai wajarnya dan diturunkan sebesar nilai impermennya atau penurunan nilainya. Selanjutnya itu pengungkapan dan penyajian. Lahan atau tanah disajikan dan dilaporkan pada posisi keuangan atau di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. Pertama kali tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya, yaitu berupa pengakuan dan pengukuran, beserta rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Kemudian akuntansi pembibitan.
Bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit yang siap tanam atau melakukan penangkaran sendiri. Kemudian, untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Yang ketiga, perlakuan praktis. Perlakuan praktis ini perlakuan yang umum diterapkan di perusahaan. Proses pencatatannya historical cost dan di akhir tahun disesuaikan. Yang keempat, perlakuan standar, yaitu perlakuan ini pencatatannya mengacu pada PSAK 69. Jadi, biaya-biaya yang timbul dibebankan sebagai beban pada periode tahun berjalan. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Yang pertama, jurnal untuk pertama kali saat perusahaan membeli bibit yang siap ditanam. Jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada bank. Kemudian, ketika bibit mulai keluar dari gudang dan ditanam pada lahan, maka bunyi jurnalnya adalah tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya pengeluaran apabila bibit dibuat sendiri oleh perusahaan. Nah, ini ada perlakuan secara praktisnya. Yang pertama, pada saat beli bibit atau pada saat membeli sebuah biji bibitnya, maka bunyi jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Kemudian, ketika ada pembayaran upah yang menanam ataupun yang memelihara tanaman tersebut, bunyi jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Kemudian pada saat penanaman, bunyi jurnalnya adalah tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya pengeluaran apabila menggunakan perlakuan standar. Yang pertama, pada saat membeli biji bibitnya. Bunyi jurnalnya adalah persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Kemudian yang kedua, saat pembayaran upah. Bunyi jurnalnya adalah beban upah pada kas atau bank. Lalu pada saat penanaman, bunyi jurnalnya adalah tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit kelapa sawit. Jadi yang membedakan antara perlakuan standar dengan perlakuan praktis adalah terletak pada pembebanan biaya pada periode yang berjalan. Jika pada pembayaran upah ini, pada perlakuan standar, dia langsung membebankan. Tetapi pada perlakuan praktis, yang di sebelah debit ini, bunyi jurnalnya akan persediaan bibit kelapa sawit, bukan beban pada upah. Selanjutnya yaitu biaya yang timbul pada saat pembibitan atau pada saat tahap pembibitan, antara lain yang pertama, biaya dari pembelian bibit. Kemudian yang kedua, biaya pembelian perlengkapan, seperti pembelian polybag, pembelian pasir, dan yang ketiga, biaya pendirian bangunan pembibitan, seperti pembelian baja ringan dan pembelian paranet. Kemudian yang keempat yaitu biaya pembelian persediaan. Contohnya adalah seperti pembelian pupuk. Lalu yang kelima, biaya upah untuk pekerja. Pekerja di sini bisa jadi pekerja yang bertugas dalam hal penyiraman, pengendalian, gulma, dan pengendalian hama. Kemudian yang keenam yaitu pembelian peralatan. Contohnya seperti pembelian bambu untuk pengairan. Lalu yang ketujuh yaitu biaya pengendalian. Contohnya adalah seperti pembelian fungisida, furidin, untuk pengendalian jamur, hibrisida, untuk pengendalian gulma, dan insektisida untuk pengendalian hama. Kemudian yang kedelapan yaitu listrik dan air. Pastinya listrik dan air ini dikeluarkan pada tahap pembibitan. Baik, itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.